Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Kristus. Pada suatu hari, saya mengirim komuni ke suatu lingkungan. Dan saya kirim komuni itu adalah seorang oma yang umurnya sudah 93 tahun. Setelah berdoa, setelah komuni, langsung akhirnya kami ngobrol. Tiba-tiba oma yang sudah umur 93 tahun ini berkata, "Pastor, umurku itu sudah panjang. Tapi setiap ulang tahun, anak cucuku semuanya menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Lalu sampai kapan saya ini hidup? Padahal pastor, saya itu sudah siap untuk dipanggil Tuhan." Ini seorang oma yang hidupnya begitu salehnya, dia berkata, "Saya sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu belum memanggil saya? Dan saya lihat ada anakku yang sudah meninggal, cucuku meninggal. Jadi yang muda-muda sudah meninggal, tetapi kenapa saya seperti ini? Saya sudah siap, sungguh-sungguh siap." Itulah ungkapan seorang oma. Lalu saya menjawab, "Oma, ingatkan Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi Yesus telah pergi ke Bapa menyediakan tempat untuk oma. Kalau oma sekarang itu belum dipanggil, berarti tempatnya belum disediakan, belum siap untuk oma. Lalu oma itu berkata, "Oh gitu ya pastor." Wah, jadi ya sudah. Jadi akhirnya saya tenang. Akhirnya dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, bahwa Tuhan belum memanggil dia, seolah-olah dia ingin cepat sekali menikmati kehidupan yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hari ini gereja mendoakan arwah semua orang beriman. Itu artinya gereja juga mengakui bahwa belum semua orang yang meninggal masuk ke dalam rumah Bapa. Masih ada arwah yang perlu didoakan oleh gereja. Masih ada arwah yang perlu kita doakan seperti sekarang ini. Kemarin gereja memperingati hari raya semua orang kudus. Kiranya menjadi jelas bahwa dasar dari peringatan arwah semua orang beriman mempunyai kaitannya dengan peristiwa yang kemarin kita rayakan itu sendiri. Gereja adalah persekutuan para kudus. Persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan saudara-saudari yang sudah beristirahat dalam damai Kristus sama sekali tidak terputus. Secara rohani kita masih punya ikatan yang sungguh-sungguh luar biasa dengan mereka yang sudah meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, bacaan Injil hari ini menunjukkan dengan jelas tentang iman orang-orang Kristiani akan kebangkitan orang mati. Kita percaya adanya kebangkitan orang mati itu. Kebangkitan itu menjadi buah istimewa dari orang-orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Itu yang diungkapkan dalam Injil tadi. Syaratnya adalah datang dan percaya. Sehingga tidak cukup hanya datang saja, tapi ada paduannya, yaitu datang dan percaya. Inilah yang dituntut dari Allah, bahwa kita datang pada Yesus dan percaya kepadanya. Pesan ini menghibur kita dalam kesedihan, terlebih-lebih ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita juga diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kehidupan yang kekal menanti kita sesudah kematian, sesudah kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga bisa diumpamakan bahwa hidup di dalam dunia ini merupakan satu jembatan. Jembatan menuju keabadian, dari dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal. Inilah yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita,
bahwa kita tidak mungkin akan tinggal dalam dunia ini terus-menerus. Sehingga lewat perayaan ini kita juga diajarkan untuk hidup di dalam kasih dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kasih merupakan intisari dari ajaran Kristus. Dan melalui kasih kita dapat memancarkan karakter Kristus kepada dunia di mana kita hidup, di mana kita berkarya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mengingatkan kita akan kehidupan abadi sesudah kematian. Sehingga pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Ada kehidupan di surga sesudah kehidupan dalam dunia. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar sekali, tapi hidup abadi, kekal, dan tidak ada batasnya. Di sanalah manusia akan bersatu dengan Sang Pencipta. Inilah mau mengingatkan kita semua dalam peringatan pada perayaan ini, bahwa ada dimensi spiritual di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terikat, terpaku pada hal-hal yang duniawi. Pada kesempatan ini kita juga berdoa bagi mereka yang masih membutuhkan doa-doa kita. Hal ini menunjukkan kasih dan perhatian kita terhadap mereka bahkan setelah mereka meninggal sekalipun. Sehingga relasi spiritual kita, relasi rohani kita, bukannya pada saat kita masih hidup, tapi juga setelah meninggal pun kita akan mengenang semuanya. Berdoa bagi saudara yang sudah meninggal merupakan tindakan kasih yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan mereka secara rohani dan memberikan dukungan spiritual bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Itulah yang dikisahkan, dilukiskan dalam bacaan pertama tadi. Sehingga kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan. Mungkin mereka masih ada dalam api pencucian, dalam pemurnian. Disinilah kita masih bisa berbuat sesuatu untuk mereka semuanya. Kita meyakini, gereja meyakini hal ini, dan kita melakukan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Allah tidak mengendaki kematian. Allah mengendaki kehidupan. Kematian berarti kehancuran dari kehidupan. Dan Allah bukanlah penghancur kehidupan. Allah sungguh-sungguh sayang akan kehidupan itu sendiri. Ia datang ke dunia membawa kehidupan. Kita sebagai orang beriman juga dikehendaki hidup oleh Allah, bukan dikehendaki untuk mati. Sehingga Allah menghendaki kita semua tetap hidup, bahkan sesudah kematian itu sendiri. Maka Yesus berkata, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Itulah janji yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka marilah kita mohon berkat pada Allah. Sekali juga kita mendoakan saudara-saudara kita, sahabat kita, mungkin yang kita kenal atau tidak kita kenal. Ya, berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita, doa kita. Inilah tindakan yang terpuji, tindakan yang baik untuk orang-orang yang sudah meninggal.